Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Raja Inggris, ini gue tunjukin nih cara main di kompetisi Eropa seperti apa. Karena selamat datang di MU TV. Halo Liverpool, Raja Inggris lagi buktiin nih cara main bener di kompetisi Eropa. Masih unbeaten nih, apa tuh rasanya kalah? Ya kali dah nggak juara. Selamat datang di DPI MU TV. Udah. Itu tadi yang VO tuh Abrar, fans Arsenal ngegoreng MU. Bayangin kalau MU beneran degradasi, Abrar nggak ada bahan buat judul ngecengin MU, nggak ada bahan buat lucu-lucuan, nggak ada. Jadi kita akan langsung ngebahas Manchester United yang menang tidak meyakinkan melawan Real Sociedad 4-1 karena dibantu wasit. To be honest, gue sangat jujur, wasit sangat berpihak sama Manchester United. At some part, oke, MU dapat dikasih penalti duluan Sociedad, terus yang penalti kedua dari penalti pertama MU itu Højlund juga sebenarnya kontak gitu ya. Tapi yang kedua ketiga sampai ada yang Dorgu sama Bruno bilang udah jangan ngasih gue penalti nih, udah aman aman. Kayak wasitnya ngasih mulu nih. Tapi kita ngebahas dari POV fans Arsenal atau juga fans Liverpool yang sebagai pandit kita pada malam hari ini melihat permainan MU seperti apa lawan Sociedad Rizal. Sebelum permainan gue mau ngucapin selamat buat MU karena jadi tim penyelamat di Liga Inggris, karena dengan hasil itu 5 tim Liga Inggris dipastikan bisa lolos di Champions League musim depan. Pakai 5 tim karena tim Spanyol yang disingkirin dan mereka bersaing. Jadi koefisien menurut gue Inggris sudah dominan banget. Jadi 5 tim buat Inggris musim depan berkat MU nyingkirin Sociedad semalam. Dan pertandingan semalam gue rasa salah satu pertandingan yang paling peningkatan MU dalam beberapa pekan terakhir. Bukan yang lawan Arsenal? Itu meningkat dan sekarang masih meningkat lagi. Secara performa ya, bukan hasil ya. Secara performa ya, karena 5 game terakhir menurut gue udah progres MU. 5 game terakhir nggak terkalahkan, walaupun lawan Fulham tersingkir penalti ya, tapi di waktu normal nggak kalah gitu mereka. Mereka punya sesuatu yang bisa ngamanin pertandingan, ngamanin hasil supaya nggak kalah. At least itu dulu yang bisa dihindarin. Karena di zaman era Ten Hag jumlah kekalahan kan terlalu banyak kan. Sampai berkali-kali kalah tuh udah fatal banget. Dan menurut gue di 5 game terakhir mereka punya sesuatu yang bisa ditawarkan. Mereka bisa nyakitin Arsenal banget di pekan lalu. Dan pertandingan tadi malam serangan demi serangan yang mereka lakuin tuh ada tujuannya gitu menurut gue. Iya, skemanya ada, cuman finishingnya ya begitu. Iya, finishing bisa dimengerti lah. Dan menurut gue yang luput juga peran Casemiro semalam sih. Casemiro benar-benar ngejaga areanya tuh nggak kayak yang waktu itu ya. Bisa lobang banget di area sekitar dia. Tapi di pertandingan semalam jarak dia tuh pas, jarak dia antara back sama dia tuh dia bisa ngukur dengan baik dan ini bisa ngebantu dia gitu. Dia paham lawan tim La Liga, Jal. Iya, hebat sih ya. Iya, dia paham lawan tim La Liga. Dan itu kalau dari Jal, dari di gimana Di? Sociedadnya jelek banget. Arahin ke sana ya. Sociedadnya hancur banget. Waktu 2-1 tuh gue pengen nge-tweet, ini sih Sociedad berusaha banget biar MU nambah bikin gol. Tinggal sholat subuh. Terus ada yang kartu merah bisa Sociedadnya kan ya. Iya, itu kartu merah lah, jelas. Cuman ya makanya waktu kemarin bisa satu sama Sociedad, itu gue bilang bagus. MU bisa begini bagus di saat semua orang fansnya juga pada ya ini Onana ini segala macam harusnya bisa menang gini. Hey, Sociedad tim yang gue lihat bener mainnya gitu sebelumnya gitu kan. MU bisa bikin Sociedad berantakan. Terus lawan Arsenal, terus bisa menang 4-1 lawan Sociedad kayak begitu. Ya improvement dong gitu loh. Kalau tadi Rizal bilang ini salah satu yang terbaik, gue setuju. Tadi langsung lo patahin dengan ngalahin Arsenal. Lawan Arsenal itu bukan skema yang bakal dipakai sama MU berkali-kali. Amorim pun bilang bahwa kita nggak akan main kayak begini lagi. Ini darurat karena ini lawannya Arsenal. Dan kita nggak akan lagi ini karena harus menghadapi tim sebagus Arsenal. Nah, kita harus kayak begini. Gue potong potong di. Karena gini, sebenarnya adalah ketika orang-orang tuh pada bilang Amorim tuh stick dengan ideologinya dia, sistemnya dia. Berarti kan ada improvement nih. Jadi buat fans MU bilang, wah Amorim bapuk 3-4-3 nggak cocok. Cuman ketika dia bisa ada adjustment, ada penyesuaian, terbukti. Tadi yang Ali juga ngelihat POV dari fans Arsenal lawan Arsenal, dia mesti ada penyesuaian. Dan ketika lawan Sociedad kemarin, kalau fans MU yang juga nonton begadang juga kayak gua sama Fai juga, itu ada beberapa kali skema bola dari Casemiro itu Bruno nusuk berapa kali tuh. Itu yang gua nggak pernah ngelihat dan nggak akan lihat lagi. Hal itu terjadi. Serius, karena Sociedad hancur banget. Tapi dengan gini maksud gua ada evaluasi dong di. Lawan Lyon.
Next. Nextnya Selesai. Lyon. Maksud gua untuk Lyongnya. nanti nextnya. MU selesai. Apapun itu, gua nggak ngomongin Gue hasil nggak lihat sekarang. MU pernah kayak begitu sebelumnya Iya, justru. gue sekarang nggak ngomongin hasil, tapi gue ngeliat bagaimana ini Amorim udah bisa versatile Iya, dalam menjalankan iya. skema dan formula. Betul. Dan Del, gue ngerti buat temen-temen fans MU yang pada akhirnya kesel sama Amorim pun wajar Del, karena emang ini baru kejadian kemarin. Yang Bukan mana? Yang MU loh, kok bisa menusuk begini? Kok bisa pada gerak semua? Karena dari awal musim sekarang hampir jarang kayak begini. Iya, karena kan Amorim juga masuknya pas di Ya maksudnya belum pertengahan musim ya. Dari datang Dari datang. sampai sekarang sih ini baru kemarin doang main sebagus kemarin. Kalau emang lu Pemain bilang pada- sebagus kemarin, Yes. Sociedadnya jelek. Dan Tapi jelek. ketika lawan Arsenal kemarin, Bertahan. Dia bertahan, Dengan tapi bagus. bermainnya ya Raya menurut gua akuin bagus banget lawan Gila, MU kemarin. Gue sih kemarin lawan MU ya, MU yang menang itu. Iya, Ideal. tapi Raya bisa jadi superhero lu. Iya oke. Lo setuju apa untuk itu? Dia mainnya oke lah untuk di match itu. Satu save itu buat gue merubah hasil, yes, cuma nggak berubah cara gue mandang pertandingan itu. Iya, tapi untuk match itu Raya tanda kutip ngegendong Arsenal lah. Karena pada akhirnya jadi nggak dapet kehilangan 3 poin. 3 poin iya. Jadi di situ gue ngelihat Amorim ketika dia bisa Gila itu saling muji tuh nggak? Iya. Nggak, karena gue ngeliatnya gini. Gue muji MU, dia muji Raya. Karena sekarang gini, Penuh kalau misalnya hormat. kalau ngebully-bully tuh gue udah capek gitu. Iya. Karena gue kalau misalnya sebagai fans MU dibilang nih, "Wih, menang nih sombong apa segala macam." Gue udah bukan fans kayak gitu. Iya. Karena gue pun nggak di situ duitnya. gue di duitnya sekarang adalah gimana gue ngelihatnya MU tuh gue nontonnya lebih ke Tenang. gue pengen tahu nih. Kayak kemarin gue ke Manchester ikut demo tuh gue pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi di sana. Gimana POV dari Warlock, dan ketika kita ngomongin soal pertandingan itu tuh gue ngerasa MU itu Amorim akhirnya dia bisa ngerti, oh gue kayak harus bisa A B C D, dan dia betul. juga harus mengerti pemainnya. Pemain pun sekarang menurut gue akhirnya ada beberapa pemain yang sudah bisa mengikuti apa sistemnya Amorim. Sorry itu saya kalau untuk Højlund kalau orang bilang, wah bang Højlund hancur banget. Højlund tidak hancur. Højlund kehilangan percaya dirinya. Termasuk sangat Dalo? drop sekali. Dalo menurut gua dia adalah impostor ya. Dari leg 1. Enggak dari awal musim ini, dari awal musim ini. Pemain terbaik loh Dalo tuh di MU. Kalau Ronaldo bilang hard work yang paling kelihatan adalah Dalo. Satu sisi lain, kalau yang mungkin tidak terlihat terpapar di media atau dimanapun, ketika gue beberapa kali ke Manchester ketemu Dalo, dia adalah satu pemain yang sangat nice banget, fan service-nya. Dia ujung ke ujung fans dilayanin tanda tangan, foto segala macam, dia sebaik itu. Tapi kalau kita ngomongin performa di lapangan, sorry to say, dia beberapa kali termasuk yang lawan Sociedad di leg pertama yang harusnya dia bisa crossing ke Højlund, tapi dia ke Garnacho. Jadi menurut gua sekarang pemain-pemain itu gua ngelihatnya bisa mengikuti apa yang dimau Amorim. Cuman kalau dibilang ini terlalu early, gue bisa mengatakan yes. Karena nanti terbukti adalah mungkin lawan Leicester sama tadi yang Aldi bilang lawan Lyon, apakah Amorim bisa adjustable lagi nih untuk sistemnya dia untuk melawan tim-tim yang berbeda gitu sih kalau dari gua. Dan gue ngeliatnya game lawan Everton tuh bener-bener ngubah arah permainan United bersama Amorim ya. Game lawan Everton yang ketinggalan 2-0, habis itu mereka survive 2 sama. Karena di game itu kayak Amorim ngasih pesan, itu kan Cido ya akhirnya dicoba di game itu ya. Ini gue kasih pesan, lu nggak perform, gue mainin pemain muda. Dan belakangan juga dikasih Dan lagi juga tipis juga sih sebenarnya Jal kan ya. squad tipis, tapi Aiden menurut gue sejak dikasih kesempatan oke juga di lini belakang. Sejauh ini improve secara tim. Jadi menurut gue Amorim ini ngasih ke sesuatu yang menurut gue udah oke sejauh ini, dan ini sistem yang harus dipercaya sama para pemain. Apa sih sistemnya Amorim? Gue pengen tahu deh. Nah itu yang pengen gue tanyain juga Iya, malah. apa sih sistem Jadi sebenarnya gue pengen tahu sistem seperti apa emang yang gue harus juga jadi kayak dipertahankan. makanya. Ini kalau dari Bang Marda sama Riza juga bisa jawab mungkin. Ini sistemnya sebenarnya seperti apa sih? Gue sih bisa lihat berantakan. Menurut gue simpel aja jawabannya. Benchmark lawan Sociedad, benchmark ya. Ketika lo ngomongin berantakan Iya. nih, jawaban gua adalah pemain yang sekarang digunakan oleh Amorim bukan yang dia pengen. Itu Iya, berkali-kali Ketika tahu. nanti kalau misalnya dia udah dapat pemain yang dia pengen dan masih begitu hancurnya juga, baru gua bilang mungkin ini sistemnya salah. Cuma kalau sekarang pemain tidak bisa menyesuaikan apa yang dimau pelatih dan pelatih tidak bisa mengerti apa yang dimau Yes. pemain, itu yang jadi berantakan. Betul, berarti lu setuju kan masih berantakan? Masih berantakan, Iya, masih skema seperti penyesuaian. apa yang kalian maksud saat ini? Gue sama Oke. Dia pengen tahu sama Faye. Iya, karena kalau jujur gua belum melihat. sebagai Lu fans MU kan? Iya, gue sebagai fans MU kemarin bilang ada improvement bisa Iya. dibilang. Tapi menurut gue improvement itu datang di saat Sociedad bermain 10 orang bahkan baru Pemain lebih kelihatan rajin, polanya. yes. Pemain lebih disiplin, yes. Cuma kalau skema ada improvement, gue malah nggak lihat Jal dan Del. Silakan Coba jawab. dari Skema mungkin masih
belum yang signifikan. Exactly, belum. Makanya Pemain lebih disiplin, pemain lebih itu iya. yang paling enggak itu dulu buat Lo bedakan itu dulu. signifikan dan progres. Iya. Nah, progres Ini seperti ya. apa? Makanya tadi poin pembuka gue ketika gue ngomong at least 5 game gak kalah karena gue nyamain ke strategi kayak Amal Klopp datang. Kita selebrasi lawan West Brom kok. Yang penting gak kalah aja dulu. Kita lawan West Brom selebrasi 2-2. Itu yang dilakuin sama Amorim sekarang menurut gue. Ya, Yang penting jangan berubah hasil. yang Alisson bikin gol menit akhir. Bukan jauh banget ini. Musim pertama Klopp yang bukan skuadnya dia juga. Bukan skuadnya dia Iya, juga. namanya pengganti di tengah musim masih urusannya berat. Lu at least kan pelatih lu sebelumnya dipecat karena kalah mulu. Bournemouth Sekarang pelatihnya tengah musim enggak? Bournemouth Iraola musim lalu iya Ya kan? datang gantiin yang waktu itu Bisa- iya. bisa proven. Ini bukan squad lu ngelakuin sebisa lu. Gue contohnya ke Klopp mungkin kejauhan, tapi contohnya kan tuh squad Liverpool yang waktu itu nggak beda jauh lah sama squad MU sekarang. ya kalau misalnya nggak usah kejauhan deh Jal. Misalnya Iya. kayak sekarang Arne pakai tanda kutip skuadnya Warisannya Klopp. Iya. Itu secara pemain kualitas sudah bagus-bagus semua di. Tapi start dari awal musim, Del. Ya setelah awal musim. Beda itu sama Amorim. Nah, ketika Amorim ini udah kayak musimnya nanggung gitu kan ya. Dan Del, sorry gue potong. Warisannya Saat gila. lu mewarisi Klopp dan lu mewarisi Ten Hag, Berbeda kan? Jauh dong. Jauh. Nah, maka dari situ ketika sekarang semuanya perbedaan itu jauh. Amorim ketika gue tadi sama Rizal bilang soal progres, 3-4-3 dia menurut gue sudah lebih berjalan sekarang dengan skema 3 backnya. Iya. Gue bukan pandit, gue host gitu. Iya. Gue fans. Cuman kalau gue ngeliat sekarang nontonin MU terus, 3 backnya tuh kadang suka ya bolong aja. Nih ketika MU suka berapa kali ketika ada bola mati atau mungkin backnya terlalu mundur sehingga di depan kotak penalti itu suka lawan bisa kayak cut inside gitu atau Iya, atau itu ketoprak. masalah back. Itu tapi Salah holding midfielder lu. nah berarti kan ada jarak yang terlalu jauh Gap nih jauh. antara holding midfielder sama back. Tapi sekarang Terbukti waktu gol Arsenal Declan Rice. itu Berkali-kali tapi dicoba. ketika sekarang dia pelan-pelan Amorim untuk merapikan itu Iya. works. Kasih Dan mulai ketika mendingan. Merapikan, cuma nggak rapi-rapi banget juga. that's Ya karena Paling- standar sebelumnya berantakan, sekarang mendingan dong. Makanya balik That's lagi the pertanyaan thing. si Faye tadi yang paling bagus ini, skema seperti apa yang lu bilang harus pertahankan? Karena gua sama Faye nggak melihat ini fans MU loh. Bukan Kalau pertahanan. gua fans Lebih ke Arsenal itu. misalnya, dia ngomong, lu bilang tadi skemanya harus dipertahankan. Skema seperti apa? Dia nanya Faye, bener Mungkin itu dulu jawab. jawaban gue simpel aja sih. Skema seperti apa? Contoh ketika MU lawan tim gede, lawan Arsenal skemanya oke. Bertahan. Lawan Liverpool skemanya Tunggu, oke. gue potong, pertahan. Waktu lawan MU, waktu lawan Arsenal bagus. Amorim ngomong, kita nggak akan main kayak begini lagi karena ini khusus lawan Arsenal doang, kita harus bertahan. menyesuaikan. Berarti nggak akan dipakai lagi. Nggak akan tapi dipakai kalau lagi. misalnya gue Amorim balik lagi ngomong nih, bukan ya, gua. kalau Amorim Amorim ngomong seperti ngomong, itu bukan kalau gua. Amorim ngomong seperti itu menurut gue adalah elu never believe what yang kayak ngomong literal gitu itu mungkin hanya bagaimana public Lip service speakingnya dia, aja ya. untuk dia ngomong gue nggak akan main seperti itu tapi itu gimana caranya mungkin aja ketika itu dibutuhkan lawan tim tertentu itu bisa dikeluarkan lagi karena kan sekarang ini gimana Amorim bisa pandai juga ngomong depan media karena Nah gue itu jelek banget. Amorim jelek banget depan kameranya. enggak malah menurut gua Dengan dia bilang MU ini adalah tim terburuk MU Oh masa, enggak, itu blunder gua- Amorim. gua Itu blunder gua Amorim. bisa gua bantah. Iya. Ini seru yang ini deh. Gua nggak bilang itu jelek. Dia bilang jelek banget. Dia being honest. Dia sangat being honest Yes. untuk tim ini. Dan dia adalah bagian dari tim ini. Itu yang salah. Nah, itu enggak yang salah. menurut Tim gua. dia. Kalau lu itu tim dia. Enggak. Kalau lu Ini kan orang ada lain. dua Enggak. beda nih kita. Lihat, tar. Ini Selesaikan. tim melatih. Biarkan gua Ya, selesai oke. gua ngomong dulu. Kenapa gua bilang itu tidak salah? Amorim ini sekarang punya tugas adalah gimana? Dia punya beban berat. Beban berat bukan dari tim doang. Tapi untuk ngangkat MU dari sisi apa? Prestasi dan juga bisnis. Ketika bisnis ini sekarang kita ngelihat Glazers kayak tai gitu ya. Itu menurut gua harus ada yang bisa speak up. Karena kalau lo lihat zaman gua compare sama Ronaldo, ketika Ronaldo ngomong nyentil MU ketika dia masih pemain MU banyak rombak termasuk yang lorong tanah segala macam dirombak, Carrington dirombak, apa segala macam dirombak. Sekarang ini harus ada representatif dari pihak dalam klub untuk nyentil. Karena kenapa? Menurut gua Amorim tuh berani ngomong kayak gitu. Dia dibela-belain untuk datang ke MU dengan MU yang carut marut. Yep. Dia tuh di backup juga banyak hal. Dan ketika dia udah masuk dan berantakan, dia juga mesti bisa speak up. Makanya salah satunya kemarin sebelum lawan Arsenal, wartawan tuh nanya, gue itu mendukung fans-fans yang protes. Berarti kan di satu sisi lain dia pengen ngasih lihat juga nih, si busuk-busuknya Glazers itu juga harus ada representatif dari klub yang ngomong. Karena sekarang pemain nggak pernah ada yang ngomong setelah Ronaldo ya, atau mungkin sebelum Ronaldo nggak ada. Pihak yang kayak manajemen segala macam. Even Ineos itu juga pun ngomongnya tuh selalu statementnya main aman aja. Normatif Banget. Sedangkan gue ngeliat nih Amorim really being honest Itu yang ngebuat gue kalau lo bilang
Oke, Amorim bilang MU paling hancur segala macem. Amorim udah nggak mau bluffing. Oh, gue mau dingin tim tuh nggak bisa. Gitu saudara. Oke. Satu, apa hak dia ngomong seperti itu? Satu, Dia belum beres. pelatih. Sebentar, dia pelatih tim ini. Kedua adalah tanpa dikasih tahu inilah tim terburuk MU sepanjang masa, yang nggak tahu bola pun tahu ini tim MU terburuk sepanjang Betul, masa. tapi Bentar. Tiga, saat lu ngomong seperti itu, apa dampaknya pemain? Apakah lu lihat dari dia ngomong begitu improvement pemain? Nggak juga. Pemain-pemain tertentu doang kayak Bruno yang mentalnya bagus. Lisa sayang banget cedera. Selebihnya lihat lihat Zirkzee, lihat Højlund, lihat Dalo, lihat yang lain. Nggak ada improvement banget. Dari situ. Jadi buat gue adalah dengan lu ngomong ini adalah tim gua adalah tim MU terburuk sepanjang masa, lu mengcompare tim ini dengan compare tim-tim masa lalunya yang kita tahu MU sebelumnya adalah MU yang luar biasa. Betul. Itu nggak fair buat pemain, itu nggak fair buat penonton, buat supporter yang ada di sana juga. Jadi buat gua kenapa gua bilang, lo kayak itu POV lo ya, lu bilang oke nggak apa-apa, cuma buat gua melihat ini kejauhan. Gue yakin seorang Amorim pun ada batasnya. Seorang Amorim pun ada capeknya. Mungkin dia ada di fase dia kesal atau apa dan mendapatkan lu kalau datang ke, lu pasti pernah lah waktu World Cup juga, lu datang ke mix zone pertanyaan itu tuh capek, pelatih tuh capek. Iya, gue ngeliat STY langsung juga kayak gitu ya. Capek banget dan gue yakin dengan hasil-hasil yang buruk dari MU, Amorim juga nggak bisa ngapa-ngapain karena dia mentok gitu kan. Ada capeknya dan gue rasa dia pun nyesel ngomong gitu. Ya ada plus minus kalau bisa gue bilang ya, Iya. untuk mengambil langkah seperti ini Amorim menjadi agent of change ya. Mau tidak mau memang harus ada yang dikorbankan mungkin. Dan gue takutnya Amorim duluan yang dikorbankan. Nah, menurut gua kalaupun sampai Amorim lepas lagi ini masalah di MU tuh udah lebih besar daripada cuman pelatih, pemain kayak Onana tuh udah lebih besar. Karena orang-orang di sana itu ngomongnya adalah, kalau gua ngobrol gitu sama beberapa akamsi, salah satunya ada Dedengkot dari 1958 yang nanti lu bisa nonton di The United Wave gitu ya. Gua ngobrol sama mereka, ini masalah bukan dari pemain. Maksudnya sistem, environment. Gue udah sering ngomong sama Rizal juga gue udah pernah pasian ngomong sama lo. Liverpool tuh environmentnya bagus banget. Dan ketika tadi lo nyinggung soal pemain-pemain yang kok nggak ada improvementnya ya, kok nggak naik ya, meskipun ya nggak usah sama Amorim sama Ten Hag aja juga mainnya pada berantakan semua. Itu yang ngebuat gue sebenarnya Amorim itu jadi game changernya. Dia akhirnya membiarkan dirinya tenggelam. Dia harus yang bisa ngasih, nih gue kasih tainya semua kalau lu biar pada tahu. Akhirnya sampai di situ ngebuat gue, Amorim di awal masuk MU dia bilang gini, tim ini akan ada badai datang. Yes. Nah di situ gue ngeliatnya badai seperti apa sih, paling kalah doang kali ini pemain pada kayak tolol semua. Ternyata enggak lebih besar daripada itu. Dan ini kalau sekarang orang pada bilang, Bang Mardel, kalau misalnya emang Glazer harus cabut, ya udah kosongin Old Trafford. Gue bisa bilang, Nggak akan mungkin. kosongin Old Trafford itu hanya mitos. Dan itu sudah diakui juga Nggak akan mungkin. oleh fans lokal sana. Itu nanti itu udah di interview gue sama fans lokal, itu tidak akan mungkin. Iyalah. Tapi yang paling memungkinkan apa sekarang? Bersuaralah. Lu nggak usah fans MU, ketika mungkin fans Arsenal, fans Liverpool juga pada sempat protes juga kan sama owner. Ketika lu suara lu lebih besar, bersuara terus-terusan, itu akan efek kemana? Ke bisnisnya. Del, sorry to say, ini MU demo bukan sekali 2 kali, Del. Betul. Nah, ya, gua nangkap Ya udah, ayo, POV itu. lu mau ngomong dulu boleh. POV itu gua Ya. nangkap karena fans di luar MU itu selalu bilang, lu udah demo berkali-kali, apa sih efeknya? Gua lupa kemarin di tahun berapa dikasih tahu sama salah satu si warga lokal ini, ada satu sponsor MU itu cabut gara-gara sentimen negatif ke MU terlalu tinggi. Di tahun berapa sahamnya MU tuh turun. Nah sekarang Glazers itu kan orang US ya dan juga Jalen juga Fai. Itu ketika MU benar-benar lagi terpuruk banget, saham mereka tuh turun juga merosot jauh banget. Jadi kalau ditanya apakah Glazers mendengar apa yang disampaikan oleh fans protes, iya mereka dengar. Mereka nggak tone deaf, mereka juga khawatir. Tapi skala bersuaranya fans untuk protes tuh sebesar apa sih? Nih si fans lokal yang gua wawancara dia compare gini, Old Trafford itu sekitar 70.000 orang yang bisa nonton di sana. Tapi yang demo tuh hanya 10.000 mungkin. Tapi kalau misalnya setengahnya orang yang datang ke Old Trafford misalnya itu bersuara, itu akan bikin efek. Nah kalau tadi lu bilang benar, nggak mungkin. Kalau nggak mungkin, lu sosmed, bersuaralah di sosmed. Karena dengan lu terus-terusan bersuara di sosmed, lu benar-benar peduli sama tim ini. Yes. Fansnya peduli, fansnya sayang, fansnya loyal. Betul. Apa alasan tim ini naikin tiket dari
10 jadi 66 pounds. Bukan 10, sekitar 32. Dari 30 jadi 66. Nah, itu nggak cuma Kids kalau nggak nggak salah. cuma MU doang, tapi itu udah permasalahan di tim-tim besar di Liga Inggris Jadi nggak cuma MU doang. Ketika ada demo MU Everton, itu yang demo tuh fans Everton juga. Dan ketika MU main di Anfield, itu warga Anfield sama warga Manchester tuh demo bareng. Karena mereka tuh punya slogan namanya Stop Exploiting Loyalty. Iya. Nah itu yang benar-benar ternyata si owner tim besar itu emang markup semua harga tiket. Jadi nggak cuma MU doang, tapi sekarang yang media lihat, yang terspotlight tuh MU gitu. Jadi emang ini ruwet lah, kalau misalnya kompleks. Jadi tuh udah bukan lagi soal di lapangan doang nih. Kalau untuk ngomongin MU itu udah lebih besar ya si owner yang emang ya bisa gue katakan zolim gitu sih. Iya, Badai itu emang udah terlihat jelas lah Bang Kutai Ya, sekarang. tapi Badainya akhirnya kelihatannya ya diciptakan sama Amorim sendiri. Nah, menurut gue sih enggak. mungkin dia bisa harus berperan seperti itu. Iya. Terus kenapa lu bilang enggak? Karena kalau menurut gue Badainya memang datang dari sisi bisnis juga. Ya itu bisa juga enggak Amorim. Ya, tadi kan Aldi bilang kita ngebahas soal Ardel yang benar tadi bilang bahwa ya udah mending gua korbankan. Berarti kan dia menjadikan dirinya menjadi badai sendiri. Iya. Diciptakan sama dia sendiri badainya. Mau tidak mau memang seperti itu. Karena gue ngelihat ya kalau misalnya tadi gue bilang Agents of Change harus ada agen untuk membawa perubahan. Masalahnya enggak, gua enggak ada perubahan dekat-dekat ini di MU. Ya, lu apalagi musim depan dia musim nggak main ini di lepas Eropa. lah. Musim depan MU nggak akan main di Eropa. Bayangin. kalau berarti loss. maksud lo nggak juara Europa League? Nggak juara. Oke. Kalah di Lyon. Kalah di Lyon bahkan. Selesai. Kalah di Lyon, Zal. Bukan maksud gini. Bukan gini maksud gua, lu menang Lyon. Bisa MU bener. Menang MU enggak. Bayangkan MU musim depan nggak main di Eropa, itu dampaknya gila cuy. Nah, benar. Nih gua agak panjang dikit di sini ya, Brar ya. Jadi gini. Gua mah nyentil aja. Anjing. Tadi gua yang Basicnya host. Jadi kita sama-sama basic host ini biar mancing-mancing aja. Jadi gini guys, ketika gua kemarin sempat bikin konten di Jalfai, gua bilang bahwa gua sebenarnya nggak ngarep MU itu bisa lanjut Europa League. Kenapa? Karena sekarang MU itu ada dua hal yang bertolak belakang. Pertama adalah Sir Jim Ratcliffe bilang bisa aja 2025 MU nggak punya duit. Out of cash ya. Ya, out of cash. Tapi di beberapa hari kemudian atau beberapa jam kemudian launching buat stadion di New Trafford. Gua narasi duitnya dari mana? Banyak tuh yang komen, "Bang, kan ada ini, ada itu, ada ini, ada itu." Oke, gue paham. Gue nangkep orang yang jawab itu semua. Cuman 2 billion pounds. Iya, tapi yang jadi sebenarnya yang benar-benar gua concern adalah Manchester United. Kalau Sir Jim Ratcliffe bilang 2025 itu out of cash, itu it happen cuy. Dan gua mendapatkan info ring 1 Ordal di sana ada kemungkinan kalau Sir Jim Ratcliffe itu nggak kuat nyebokin Glazers, mereka bisa jual sahamnya. Wise banget. Itu dia. Gua nggak bilang itu langkah yang jelek. Itu wise. Itu wise. Karena Glazersnya fakta banget. Nah, dari situ sebenarnya kemudian adalah gimana caranya United itu kejar cuan kejar duit. Nyambung yang tadi Aldi bilang, mau besar atau kecil itu relatif secara pemasukan. Paling nggak ada. Jadi Manchester United itu per hari sekarang ya, per hari itu mereka harus membayar hutang Glazers sekitar 103.000 pound sterling. Lo kaliin aja 20.000 per day. Per day. Lo kaliin aja lo kaliin 20.000 tuh per hari ya, per hari. Nah, dari situ sebenarnya kan gua sempat nanya kan kemana duitnya semua. Ya MU tuh harus bayarin utangnya Glazers yang nggak lunas-lunas itu. Nah setelah itu mereka butuh buat dana si stadion baru yang proyeksi 5 tahun ke depan. Bener sih dia itu. Udah konkret. Udah beneran akan dibangun. Enggak, lo kan pernah Manchester di mana? Itu tuh kayak agak berapa sekilo atau 2 kilo dari sisi Old Trafford, dekat. Jadi itu nggak dihancurin Old Traffordnya, tapi bikin baru. Dan kan ada Real juga kan? Iya, dan itu di situ menurut gua, balik lagi tadi gue bilang, ini United butuh duit. Ya, menang Europa League hak siap. Ya paling mentok 40 juta. Nah, tapi ketika bisa masuk Champions League buat musim depan, 60-an. Udah bisa pembukuan tuh, forecasting tuh. Oh, dapat berapa ya orang yang datang? Oh, orang yang nonton di Old Trafford berapa ya? Orang yang jual yang beli merchandise berapa ya? Jadi tuh orang yang beli merchandise nonton ke stadion itu nggak bisa kita tahan-tahan. Salah satu orang lokal bilang gini, gua sangat tahu sekali MU sudah menjadi brand global. Gua nggak bisa menahan orang-orang yang mungkin bela-belain seumur hidupnya untuk 1 kali seumur hidup bisa ke Old Trafford. Dan orang itu ternyata banyak di Jalfai. Gua pas ke Old Trafford tiap hari kesana saban hari, itu tiap menit
ada aja orang-orang yang maaf kata, gue tahu tuh mereka turis gitu yang bukan akamsi gitu, tenteng banyak segala macam. Itu yang kita nggak bisa tahan karena United tuh udah jadi heritage, udah jadi warisan untuk lu. Oh ini tim ini tuh emang buat wisata. Lo ketika ke Manchester nggak lengkap lo kalau ke Manchester kalau nggak ke Old Trafford. Itu yang akhirnya ngebuat sulit sekali United ini jadi apa ya? Itu terus bilang lu mau ngosongin stadion nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena warga lokal aja di sana. Ketika kemarin gue MU lawan Arsenal, gue tidak nonton masuk ke stadion. Orang-orang pada nanya ke gue, lo ngapain kesini? Gue cuma mau join protes. Gue cuma pengen ngasih lihat gue enak banget sama Glazers. Terus lo nggak nonton? Enggak. Respect lah orang. Lo jam berapa? Berapa jam ke Inggris? 18 hours flight gue bilang. Mereka pada kaget. Ini respect lah. Dan mereka tetap masuk. Kenapa mereka tetap masuk? Itu alasannya akan ada gue jelasin di YouTube The United Wave. Itu ntar bisa dicek aja. Itu alasannya panjang lebar udah jelasin. Dan memang sekarang kita tuh maju kena mundur kena fans MU. Tapi yang paling bisa dilakukan adalah gelombang suaranya, bersuaranya harus bisa lebih besar. Jadi nggak cuma segitu-segitu aja. Harapan lu sekarang gini dia. Gue yang ngomong ya. Oke. Harapan lu adalah biar Glazer keluar kan? Iya. Oke. Pernah kan ada fase 2 tahun lalu mau ngejual nih tim yang Qatari dengan kalkulasinya 3 juta mau dijual 7 juta? Iya 6 juta 7 juta tuh. Iya 7 juta. Akhirnya ditolak sama Glazers. Yap. Harapan apa fans MU mau kejadian kayak begitu lagi? Saat ada Qatar mau datang, Sir Jim Ratcliffe juga kan mau datang juga. Kalkulasi cuma 3 jutaan, dijual 7 juta atau 6 juta. Ini bakal kejadian lagi. Jadi demo ini tuh endingnya di mana? Endingnya di mana? Harapannya di mana? Adalah ketika Glazers sudah semakin tidak nyaman, mereka akan akhirnya willing untuk jual. Iya dan benar kata lo. Ujungnya di mana? Ujungnya di mana? United itu harus degradasi. Oke, degradasi. Glazersnya mereka akan kehilangan banyak sponsor. Bakal banyak lebih masif lagi bersuara orang-orang yang tanda kutip sebelumnya belum tahu tentang aksi protes ini atau aksi Glazers out. Itu akan lebih rame. Sponsor-sponsor akan lebih kayak udah gue lepas. Qatar udah mau bayar 7 juta di luar utang ya. Utang mau dibayarin juga. Qatar nih. Betul. Gue bilang ini nggak akan datang lagi tawaran yang lebih baik daripada Qatar. Qatar katanya masih mau. Tapi pertanyaan apakah Glazer mau lepas? Gak akan. Karena kenapa? Karena kenapa? Bilang, gak akan didengar nih demo. Nah, ini mungkin orang yang di luar fans MU akan bilang tone deaf dia tuh. Tapi kalau ketika semakin fans MU bisa lebih bersuara, lo mau di belahan dunia manapun, gue yakin secara bisnis MU akan goyang. Gitu sih. Ini akan panjang banget nih ngomongin MU di sosial media makin rame. MU itu diambil juga sama rame nih. Ini benar-benar panjang. Sponsor rame bisa juga. Ininya pokoknya dengan perdebatan ini kita pun jelas akhir bahwa ternyata target jelas untuk MU untuk musim ini adalah Europa League. Jika tidak ya semuanya bakal hancur. Bisa jadi hancur. Mau nggak mau harus juara. Mau tidak mau harus juara. MU dipaksa menang. Kalau narasi gue MU dipaksa menang. MU dipaksa menang. Terpaksa menang. Harus dipaksa menang. Iya terpaksa menang. Kalau nggak menang berantakan. Yang gue bilang tadi sampai MU tahun depan nggak ikut Liga Eropa atau kalau Liga Champions menang berarti kan Champions. Selesai cuy. Kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa karena memang ini bakal jadi apa ya? Ini kalau ngomong podcast 24 jam gue juga jawaban ini seru banget obrolannya seru banget. Ini cabut cuy. Karena seru banget dan sangat kompleks sekali memang permasalahan di Manchester United. Jadi ya kalian lihat aja prediksi untuk Manchester United di Europa League seperti apa? Akankah merengkuh gelar juara ataupun tidak? Kalian tulis di kolom komentar. Dan gue juga pengen ngingetin buat Jebret Tim, komunitas Pandit Indonesia akan tayang akhir pekan ini pastinya di YouTube dari Jebret Media. Selanjutnya kita akan bahas Timnas Indonesia di next episode. Let's go. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.